Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya dalam kajian rutin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang singkat ini saya mengajak kepada anak-anakku semua, kepada rekan-rekanku semua yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur dan selalu mencintai Al-Quran, kitab suci kita sebagai umat Islam. Mengapa Al-Quran itu begitu berharga bagi kita? Ini saya ingin menyampaikan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Jeffrey Lang. Profesor Jeffrey Lang itu adalah seorang profesor matematika ternama di Amerika Serikat. Nah, beliau itu dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga non-muslim. Kemudian pada umur 18 tahun, beliau menjadi seorang ateis. Nah, pada kesempatan ini kita bisa mencermati perjalanan beliau yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan spiritualitas yang sangat menggugah, di mana kita sebagai seorang muslim asli harusnya lebih mencintai Al-Quran, kitab suci kita. Beliau mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa Al-Quran itu ditulis dengan gaya yang menarik di bagian awal. Cukup teknis, penuh dengan hukum, aturan, dan regulasi. Kemudian di bagian tengah itu penuh dengan kisah-kisah indah, kiasan-kiasan dahsyat. Di bagian akhir, emosi Al-Quran itu diangkat ke titik terkuat. Dia menegaskan bahwa ketika kita menyelami Al-Quran ini akan membawa kita menjadi sebuah ledakan spiritualitas yang sangat dahsyat. Nah, anak-anakku dan juga saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penelitiannya, Profesor Lang menyampaikan bahwa ketika mencapai bacaan terakhir Al-Quran, beliau menyampaikan bahwa keateisannya mulai luntur. Ya, Profesor Lang mulai merasakan momen spiritualitas ketika ia menyelami ayat demi ayat. Disitulah dia merasakan rangkulan cahaya ilahi. Ya. Suatu saat beliau sampai penelaannya pada surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, ya, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Di akhir surat ini juga beliau terhanyut. Ya. Di awal surat beliau terhanyut, di akhir surat beliau terhanyut. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Masya Allah. Ketika berakhir menelaah surat Ad-Duha ini, beliau menangis. Menangis seperti seorang bayi selama 20 menit.
Beliau bahkan tidak percaya, ya. Beliau mengatakan, saya yang seorang ateis ini kok bisa dibuat menangis oleh surat Ad-Duha. Kemudian beliau mencoba mengabaikan kecamuk-kecamuk perasaan itu dengan aktivitas. Tetapi ternyata pikiran itu terus menghantui, pikiran itu terus mendatangi dia. Ya. Maka pada tahun 1980-an beliau menyatakan diri memeluk Islam dan beliau menuliskan ya, perjalanan spiritualnya dalam beberapa artikel. Yang paling terkenal adalah Stranger to Surrender dan Even Angel Us. Inilah awal perjalanan beliau. Ketika itu salah satu temannya meletakkan Al-Quran di meja beliau. Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Awalnya dia acuh tak acuh. Tetapi akhirnya beliau tertarik untuk membacanya. Mulai dari surat Al-Fatihah. Beliau baca surat pertama karena rasa penasaran akademis. Bagi dia, ya, membaca surat Al-Fatihah itu seperti himne, doa-doa dan pujian. Beliau menilai hampir samalah seperti Mazmur atau Bible atau kitab yang lain. Pasti diawali seperti itu. Ya, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, penguasa hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, di bagian akhir baru beliau itu tersentak, yaitu beliau merasa kalimat akhirnya itu meloncat menjadi doa minta petunjuk. Yang ini membuat beliau surprise. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ketika itu tentu saja beliau menganggap bahwa Al-Quran itu adalah tulisan tangan manusia. Ya, maka beliau mengatakan, wah, penulis Quran ini adalah orang yang cerdas. Ya. Dia mencoba menjebak saya untuk berdoa minta petunjuk. Ya. Orang yang cerdas. Ya. Tentu beliau beralasan begitu ya, karena menganggap Al-Quran itu adalah ciptaan manusia. Sampai akhirnya beliau menyelami surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari situ ia merasa seolah penulis Al-Quran ini sedang berdialog dengan dirinya. Profesor Lang merasa bahwa dengan gaya bahasa seperti itu dan ajakan di dalamnya itu merasa kagum. Terutama bagaimana Al-Quran menunjukkan pertanyaan lalu menyajikan jawaban, ya, jawaban yang meyakinkan bahkan, ya, hingga ia sang profesor itu sampai pada satu ayat yang merubah semua hidupnya. Apa itu? Yaitu ayat ke-30. Dan Tuhanmu berfirman pada para malaikat, inilah. Dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ya, di kalimat ini beliau simpulkan sebagai sebuah pengumuman surgawi. Sebagai sebuah momen besar, pilihan akbar. Dan Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya. Penguasa, ya, utusan, perwakilan Allah. Ini adalah pemilihan yang agung, kata beliau. Ya.
Tuhan akan menciptakan manusia dan menjadikannya mulia. Beliau langsung mengatakan, wah, jelas ini penulisnya keliru ya. Manusia diturunkan ke bumi bukan untuk menjalankan tugas mulia ya. Mereka diturunkan ke bumi sebagai hukuman, kata beliau. Karena dalam tradisi agama sebelumnya yang ia tinggalkan, begitulah ya kisah ini disampaikan. Maka beliau menyelami kembali dan beliau mengatakan penulis Al-Quran ini pasti keliru ya ketika dia mengulang kisah ini ya. Tapi Profesor Leng sangat terkejut dengan penjelasan Al-Quran tentang alasan ya mengapa manusia diutus ke muka bumi ya. Penjelasan-penjelasan berikutnya di dalam Al-Quran tentang tugas manusia di muka bumi itu sangat menarik perhatiannya. Dan pertanyaan Profesor Leng itu mirip dengan pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat. Yaitu satu pertanyaan yang sama yang telah membuatnya ateis dulu, ya, ateis dulu pada masa dulu. Yaitu lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Ya. Sementara kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Yang membaca ayat ini spontan dia tidak bisa berpaling. Ya. Waktu itu dia merasakan amarah yang naik. Ya. Dia mengatakan, lihat ya apa yang dikatakan. Ya. Aku hendak memberikan peran mulia pada manusia. Lalu malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena dari pengamatan beliau di berbagai muka bumi, beliau itu berkesimpulan bahwa manusia itu adalah makhluk paling jahat, paling kejam, perusak. Ya. Mengapa Allah mengutusnya ke bumi ini, ke dunia ini? Ya. Ya, seperti dialog para malaikat ya. Ketika engkau ciptakan kami, dialog para malaikat ya. Kami adalah yang selalu bertasbih kepadamu, yang selalu mengagungkan namamu, yang selalu memujimu. Ya. Nah, ketika beliau lanjutkan lagi, ternyata beliau mendapatkan satu persatu jawaban yang tidak terbantahkan. Ya, beliau kaget ya. Ketika berlanjut membaca, itu argumennya satu persatu berguguran. Ya. Maka selesai membaca Al-Quran, dia menyatakan bersyahadat di depan salah seorang mahasiswa yang dia temui di musola. Karena waktu itu dia ingin tahu ya bagaimana sih ya perasaan menjadi seorang muslim, dan beliau mendapatkan jawaban dari sang mahasiswa, Allah sungguh maha pengasih ya. Kasih Allah itu melebihi kasih ibu kepada bayinya. Nah, anak-anakku, adik-adikku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, luar biasa perjalanan spiritualitas Profesor Leng ini. Kita sebagai seorang yang dilahirkan di keluarga yang muslim harusnya bersyukur dan bangga, mencintai Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara belajar membacanya, ya, meresapi artinya, ya, belajar untuk menghafalnya, belajar untuk mengamalkannya, dan belajar untuk mendakwahkannya. Terima kasih, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.